Indonesia. Hai milenial, saya kakak-kakak. Yap. Ketemuan lagi deh kita. Iya nih. Masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, Gitu di mana ya. lagi ya kalau bukan di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kayak biasa ada saya Ditan Sudiro di sini, ada Nuka Aswita juga yang bakal nemenin kakak-kakak dan milenials di rumah, gitu kan. Dan ini ada satu yang menarik mata saya nih. Apa tuh? Emang cewek kalau deket pinggang segede itu? Kan memang lagi model ya. Lagi tren ya? Modelnya trennya memang kalau perempuan tuh ada ikat-ikat pinggang yang besar seperti ini. Belt jatuhnya. Beltnya, iya. Ya tapi kalau emang cewek tuh pasti banyak itunya ya. Aksesorisnya tuh Perintilannya, banyak. perintilan tuh beda-beda. Nih, terus Iya, saya sebenarnya mau ngomong itu juga ya. Itu anting lah, Jadi antingnya apalah Nuka gitu. unik banget. Ya, Apa sih itu namanya? bulu-bulu Iya, gitu. antingnya ada bulu-bulu dua gitu. Iya, emang bulu-bulu gitu. Oh, yang bener bulu-bulu. Iya, coba lu pegang aja. Kan soalnya pakai ini enggak? Pegang Oh iya bener. bulu. Nggak kelihatan pakai Kayak bola, face kayak shield. palamu ya. Lagi-lagi dapat deh. Masuk, Pak. Iya, kayak bulu-bulu Pak Dita. anak ayam gitu kan. Enggak juga. Tapi lucu kan? Aku lucu, makasih. Enggak lucu ya gitu. Tapi memang iya sih kalau ngomongin laki-laki dan perempuan, laki-laki tuh simple ya. Simple, Kemeja, jeans udah. Kalau Laki-laki tuh yang perempuan, dianugerahi kalau misal kita mau pergi gitu, mau jalan-jalan, mau pergi, kita cuman perlu mandi bersih aja sih, sama Iya. pakai baju yang rapih. Udah, kalau cewek nggak bisa mandi bersih sama pakai baju rapih, masih ada dandannya. iya. Ya kan? Terus belum dandan lagi blow rambutnya. Nah, dan ngomongin dandan itu komponen dandan banyak. Blow Iya, rambut, blow. mata. Iya, dan muka aja tuh Beda-beda. berapa layer dulu nih gitu kan. Komponen itu Toner dulu, Betul. terus serum dulu, moisturizer Sarung. dulu. Serum, Oh, sorry. please deh. Sorry. Serum dulu, ya kan. Serum. Krim pagi, krim Ya. siang, krim malam, yang gitu-gitu deh ya. Pokoknya rempong jadi Terus perempuan. belum pakai cincin yang cocok atau apa? Aksesoris, Apa? gelang, Kalung Iya. apa cari yang cocok, yang Iya. matching gitu. jam tangan, Betul. apa sepatu. Ya, harus yang match Tas. juga. Sepatu mau tipe yang mana? Kalau cowok kan ibaratnya sepatu formal dan non formal. Iya, kalau cewek banyak. Kebagi formal, non formal, dan kebagi lagi yang lain-lain. Makanya saya selalu bilang bahwa saya ngehargain wanita gitu. Lebih ribet lu daripada gua. Makanya kadang kalau ada yang kayak gini, ih dasar perempuan gak mau diajak susah. Serum aja udah berapa harganya? Gitu kan. Gitu ya. Wah, berarti kamunya yang gak sukses kalau nuntut perempuan kamu mau diajak susah di awal kayak Ibaratnya kayak iya. gitu. Maksudnya bukan perempuan itu tidak mau, tapi realistis saja gitu. Memang berarti kalau kamu sudah mampu, kamu tidak akan bilang kayak Ya, gitu. itulah dia tadi kata-kata mutiara dari Bunu Kebijak pada hari ini. Nukeriana. Nukeriana ya, bukan Meriana, Nukeriana Maksa ya. ibaratnya ya. Dan di sini di Tante Gu. Oh ya, Oh, kita berdua. hidup adalah sebuah perjuangan, ibaratnya Gak gitu. usah maksa, gak usah maksa. Jangan. Gak usah maksa. Oke. Kita kembali lagi di Hai Indonesia. Ngomong kita lagi syuting loh, dari tadi gak nyadar. Oh iya, kita kayak ngobrol ya? Iya. Lah, emang harus kayak gitu kan? Kita balik Oh, iya. lagi di Hai Indonesia, dan ini kalau ngomongin tentang shopping atau belanja gitu kan, ini kan merupakan hal yang paling tidak bisa dilewatkan, apalagi sekarang kayak toko online atau toko fisik gitu kan. Ini juga ngasih kemudahan untuk pria dan wanita bisa masuk ke kategori belanjaan berdasarkan yaitu jenis kelamin. Kayak ada beberapa toko tuh yang, oh kalau yang cewek di sebelah kanan, cowok di sebelah kiri, ibaratnya kayak gitu untuk pakaian-pakaiannya. Nah, kalau belanja gitu, kalau budget gue ya, gue tuh cukup ini sih, gue ada budget khusus kalau mau syuting. Yaitu gue beli di aplikasi, gue ada aplikasi langganan deh, gue pernah cerita ke lo tuh. Terus cari harga diskonnya. Ketahuan kan? Enggak, tapi iya sih diskon tuh diburu semuanya. Mau Iya, laki-laki mau perempuan tuh kayak kalau udah ngeliat diskon, wow. Tapi mungkin lo kan kaget sih denger biaya gue. Jadi gue tuh per 2 bulan, khusus kemeja atasan ya, kalau buat syuting dan segala macem, itu nggak lebih dari 500.000. Itu gue bisa dapet 5 potong. 2 bulan. Yang bagus-bagus itu per 6 minggu lah. Yang lo pernah nanya yang warna-warna ini dong, itu bisa dapet. Tapi lagi nggak ada diskon yang kayak gitu lagi sekarang. Lagi susah ya? Lagi Bu? susah, malah akhir tahun malah susah. Itu biasa tengah tahun banyaknya. Ih, kalau perempuan malah kebalik.
menjelang akhir tahun ini banyak banget diskonnya Iya, tapi gitu kan. budget lo pasti lebih besar dari gue. Jauh. 500.000 mungkin cuman beli sepatu aja kali 2. Nggak dapet ya, sepatu 2 nggak dapet ya. Tergantung lu mau sepatu yang brand lokal atau iya. ini. Kalau brand lokal masih dapat, Bo. Coba jelasin Tapi- ke gue coba. Biasanya budget lo, oke mungkin nggak usah sebutin angka deh kalau malas ngitung. Tapi gue harus beli ini, kira-kira sekian, itu kira-kira sekian. Ikan masa kalau cowok kan kemeja aja atasan udah cukup. Kalau cewek kan nggak bisa, lo harus beli make up kepisah lagi. Iya, makeup aja udah berapa? Mm-mm. Bedak aja sekarang udah berapa? Iya. Udah ratusan Gue ribu. tahu istri gue kemarin minta ngasih budget. Iya, ratusan ribu. Ini make up semua nih. Satu serum Di atas 500.000. Iya itu kan ini. Oh, oke. ribu. Banyak deh Tan, makanya kadang-kadang aduh gimana Oh iya. ya gitu. Dan kalau cowok itu ibaratnya head to toe, ibaratnya kalau perempuan tuh head to toe tuh head diperhatikan. to toe, iya bener. Kalau cowok juga ibarat kata kita cuman pakai pembersih wajah atau kayak saya pakai apa yang kalau pagi tuh apa namanya? Toner, Bukan, saya pakai anti matahari, sunscreen. sunscreen, Nah, anti sunblock, matahari, sunscreen. sunblock atau sunscreen itulah saya Padahal pakai. palanya dia cahaya matahari juga tuh. Palanya nggak dikasih. Kalau saya kan spesialnya itu doang, sama kalau lagi mandi saya pakai apa? Sabun muka lah. Sabun muka khusus. Facial foam. Iya, facial foam adalah facial foamnya belinya Khusus laki-laki. di klinik. Ya. Iyalah. Enggak sih, enggak khusus laki-laki, belinya Unisex. unisex, beli di klinik wajah memang. Udah ibaratnya saya cuma 2 itu sudah cukup. Kalau cewek kan enggak serum. Sampo aja berapa? Sampo khusus lah, ada Sampo. khusus. Apa ibaratnya khusus Merek-merek tertentu lah. ketombe beda lagi Kayak lu apa lihat gitu. hand body lah. Itu aja satu udah berapa? Iya, itu maksud gua. Dari tadi gua ngomong hand body susah banget. Body lotion maksudnya. Body lotion gua mau ngomong itu dari tadi. Lotion lah, lulurnya lah. Lulur muka, lulur badan. Beda-beda. Iya makanya. Nah itu dia. Di segmen kali ini, di acara kali ini kita bakal ngebahas tuh tentang belanja-belanja, tentang shopping-shopping dan produk-produk itu. Iya, menarik ya. Kayaknya seru banget nih pagi-pagi kita ngomongin udah shopping aja, Em. Ya, kalau kamu pernah ngerasa nggak sih kalau produk-produk yang kita beli ini khususnya baju atau apapun lah yang berbau perempuan ini seringkali memang harganya ini lebih mahal dibanding produk laki-laki. Ya meskipun produksinya sama, mereknya sama, cuman harga baju perempuan tuh kadang bisa lebih mahal Iya, gitu. iya. Jadi saya kan selalu menyiapkan, ya nggak menyiapkan budget sih, selalu nanya ke istri, mau beli apa, mau butuh apa, perluan apa, segala macem. Masa mau foto-foto di sosial media itu aja pakaiannya, saya selalu mempersilahkan dia beli. Kalau nyiapin budget kayaknya, wah duit gue nggak besar, ya gitu kan. Jadi saya selalu kaget gitu, tapi saya nggak berani komplain. Kadang baju tuh meleset Bayaran kan. dia pasti lebih, maksudnya saya 500.000 bisa dapat 5 potong dengan diskon. Dia nggak dapat. Bahkan bisa ada yang lebih dari 1 piece baju, ada yang bisa Ratusan lebih ribu dari, ibaratnya, ada iya. yang bisa lebih dari 500.000. Iya tahu, ini kan besok ada di pernikahan, dia udah nyiapin gaun harganya lebih dari 500.000. Ya parah sih memang. Baju termahal yang pernah lu beli. Gue, satu set jas. Satu set jas Itu kan formal ya. formal, satu jas sama celananya itu beli di toko yang inisial Z itu loh. Oh, berapa? Udah diskon ya. Udah diskon 400, 600, 500-an kalau nggak salah. Satu set Bagus banget. Tinggal 1. Diskon. bisa dapat harga segitu. Cowok, kaget kan lo? Celana sama potongan kemeja rapi banget di luar, sama potongan jas di luar kemeja. Itu jas biru yang suka gue pakai. Sama celana. Really? Udah nggak muat celananya. Enggak seset loh. Seset antara 400 sampai 600. Kan envy deh kadang-kadang kalau ngeliat anak Oh sorry itu harga 2015. Iya tapi murah, Bo. Tetap murah ya. Sorry baru inget belinya 2015. Tapi itu murah Tetap murah ya? hitungannya. Dengan diskon ya. Iya. Kalau potongan jas 1 yang paling mahal, ini pun belinya 2015-2016 400.000 satu doang, nggak pakai celana. Masih murah, murah ya? Bo. Emang gue milih yang segitu Envy sih. deh gue. Yang mahal tuh 800-an. Nah itu gue Iya. Sejutaan ada? ada pilihan mah ada, cuman kan gue nggak pernah beli yang segitu. Cari aja yang kualitasnya bagus. Iya. Tapi itu memang laki-laki tuh kan kok sebel deh. Lebih gitu. simpel. Maksudnya baju-bajunya mereka tuh lebih murah-murah gitu. Iya, terus kayaknya laki tuh, perempuan tuh bikin lelaki itu entah kenapa di ibaratnya dikasih kaos aja udah aman.
Iya udah nggak jadi bilang ya. bagus, aman jadi gitu. Mungkin nggak udah rapi. pantas aja. Iya, tapi oke, Pantas. nggak apa-apa. Karena pilihannya kan kalau laki-laki mungkin lebih sedikit ya. Apa tipe bajunya. Iya. Karena Oh, iya. laki-laki kan ya udah celana, Bener mungkin. kemeja, kaos, gitu kan blazer. Ya. Perempuan ada kayak gini, ada dress lah, atasan lah, blus lah. Belum lagi yang dress gaun Dan lah, harganya apalah. mahal kan. Nah itu dia. Jadi ternyata harga mahal itu tuh dilatar belakangi dengan adanya yang namanya pink tax. Yap. Iya, pajak warna Gender. pink atau pajak gender gitu kan. Jadi pajak cewek ibaratnya. Istilah ini juga sering dikaitkan dengan diskriminasi harga berdasarkan gender cewek dan cowok. Bener, aku setuju. Tolong dong, untuk harga baju sekarang kesetaraan gender dipergunakan juga. Ini emang agak beda. Kalau di tempat wisata kan biasanya harga lokal sama harga Wisatawan asing Iya, gitu kan. Gitu. Ya tapi ngomong-ngomong isu kesetaraan gender ini memang menjadi topik yang kerap kali kan banyak dibahas ya dalam berbagai diskusi atau kajian gitu kan. Karena memang pembahasan tentang kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan ini nih suka apa ya, hanya menyasar perihal moralitas lah, tapi juga karena ekonomi. Harusnya ngebahas ranah ekonomi juga ya. Iya, maksudnya gini, ayo dong gitu kan. Perempuan kan kadang, laki-laki punya penghasilan lebih besar daripada Ya. perempuan. Tapi kenapa barang-barang perempuan lebih mahal? Aku sebel. Camkan itu ya. KZL deh, kesel. Oke, tapi emang salah satu kajian ekonomi tentang kesetaraan gender ini merujuk pada apa yang dikenal sebagai pink tax tadi. Ya, pajak Tax gender tadi. lagi. Tapi sebenarnya apa sih pink tax itu? Yep. Saya taunya Pink Panther. Tenenenet. Langsung lagu Dono kalau Pink Panther kan. Iya. Nah, Atau enggak taunya ya udah pink tuh warna. Warna, iya benar. Iya, gitu Makanya sebenarnya kan. pink tax itu apa sih? Terus Istilahnya dari mana? Nah itu dia, Maksudnya dari mana asal gitu. kalimat pink tax itu dan kenapa pembahasan ini jadi penting buat kita bahas bersama gitu kan. Nah ini bakal kita bahas pastinya di Hai Indonesia kali ini gitu. Oke. Jadi gimana kalau menurut lo kenapa cowok tuh ibaratnya penghasilannya lebih tinggi tapi barang-barang cewek lebih mahal? Iya kan? Dan lebih banyak juga bukan mahal aja. Iya kan, lebih bervariasi. Tapi maksudnya, kesel dong gaji cowok kok taruhlah suami istri ya kan. Gaji suami pasti lebih tinggi Kemungkinan nih lebih misalkan. tinggi. Terus tapi kan biaya kayak tadi perawatan semua perintilan. Gak suka ya? Suka deh aku. Oke, Tapi kalau- sabar. Tenang dulu. Kita bakal bahas abis yang satu ini. Jangan Pusing gimana dong? Jangan Belajar? kemana-mana, tetap di Hai Indonesia berbagi Bagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Sabar Bu, sabar, tenang. Gak kesal. Yaudah. Kita kembali lagi di Hai Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ada Nuka Aswita di sebelah saya yang lagi kesel, ada saya Ditan Sudiro juga. Nuka kesel karena kita lagi ngebahas tentang pink tax itu tadi. Ya, pajak gender Iya, ya jadi bisa kalau buat dibilang. cewek tuh entah kenapa selain kebutuhannya banyak, tapi harga-harga yang diberikan untuk cewek kayak baju dan segala macam juga lebih mahal. Iya betul banget. Bayangin tadi Dita 500.000 bisa dapat 5 baju potong kemeja. 5 potong kemeja. Itu di luar ongkir ya, tapi dapat. Iya, tapi kan setidaknya itu udah bisa dapat banyak. Ah, Perempuan, 2, 1,5 lah ya. iya kadang lebih dari itu. Dan entah kenapa ya kalau produk perempuan itu kalau di mata saya, kalau cowok tuh masih bisa dapat yang murah dan banyak gitu. Oh dapat nih murah. Tapi kalau produk untuk perempuan tuh yang bagus dijual mahal gitu ibaratnya. Iya. Jadi kalau belinya murah, apalagi dengan brand-brand tertentu. iya kemungkinan kok ada yang murah, tapi kualitasnya nggak bagus. Iya itu tadi. Heeh. Ya, maksudnya cepat rusak. Emang sih kadang-kadang nih ada uang, ada harga, ada Iya. kualitas ya. Ada barang gitu. Iya, apalagi perempuan. Tahu sendiri kan brand-brand kadang-kadang yang depannya Z, Yang depannya H H, sama M itu kan. udah disebut deh. Kan, satu potong aja harganya udah berapa? Iya kalau buat cewek tuh beda. Heeh. Emang iya. Belum celananya atau roknya, dalemannya. Saya baru mau bilang terkait daleman, waktu itu saya pernah nyari sama istri saya. Istri saya iseng nyoba beli di toko-toko tersebut yang lagi diskon. Kan suka ada tuh kalau diskon akhir tahun, diskon lebaran, yang semuanya diamprokin, ditaruh di dalam satu wadah gitu. Ya ada harga, ada kualitas memang. Dia beli yang murah lagi diskon, nggak nyaman buat dia. Iya.
harusnya tadi sekalian beli aja yang nggak diskon tapi lebih mahal dikit tapi bagus, kata dia begitu. Ya memang sih aku pribadi kayak gitu, maksudnya kalau ya nggak melulu harus yang mahal sih, kadang juga kita nemu yang murah tapi kualitasnya oke. Sering juga kayak gitu. Cuman jarang kalau cewek. Iya. Cowok tuh jauh lebih mudah. Iya gitu. Makanya aku kesel. Makanya kalau misal ada bazar di mall atau di apa, itu lebih gampang buat saya cowok. Bisa. Tapi kalau cowok tuh modelnya terbatas ya. Iya. Paling itu aja, cuman main di warna. Kalau yang berani main di warna, iya kan, gitu. iya kan. Kemeja, polo shirt kayak gini kan, terus ya blazer, udah segitu-gitu aja gitu, kan. Jadi kalau buat cowok tuh gitu, misalnya ada bazar di mall, itu pasti saya dengan budget yang sama, saya bisa dapat lebih banyak dari istri saya. Nah itu dia. Pasti, wah ada bazar nih, yuk. Kadang malah 500.000 kita harga satu potong baju bisa Satu lebih dari aja itu. segituan atau lebih, bener. Atau lebih bahkan kan. Oke. Kalau di brand-brand tertentu. Nah ini kita mau bahas kalau ternyata Pinktex ini bukan fenomena baru gitu, dan karena memang faktanya Pinktex ini bukan pajak ya guys ya, melainkan taktik produsen untuk mengambil laba lebih dari konsumen perempuan. Nah ini kita lansir ada dari salah satu berita kalau Pinktex ini bukanlah fenomena baru katanya. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini California, Connecticut, Florida, dan South Dakota telah merilis laporan tentang penetapan harga berbasis gender di negara bagian mereka. Dan di tahun 2010, Consumer Reports menyoroti masalah ini secara nasional. Mereka juga menemukan tarif harga yang perlu dibayar oleh wanita 50% lebih tinggi dibanding produk pria yang padahal serupa. Fenomena ini ditelisik lebih jauh pada tahun 2015 silam, dan ketika Departemen Urusan Konsumen Kota New York merilis laporan tentang perbedaan harga untuk 794 produk sebanding dengan 91 merek yang terjual di seluruh kota. Jadi kalau menurut laporan tersebut nih ya, udah memeriksa 5 industri yang berbeda, kayak misalkan produk perawatan pribadi atau produk perawatan kesehatan. Data ini mencakup 35 kategori produk seperti body wash atau sampo, masing-masing tuh biasanya industri itu mencakup barang untuk dipasarkan khusus wanita dan anak perempuan, tapi malah jauh lebih mahal. Aku kesel, sampo aja kayak gitu. Iya emang bener, nah ini ngelanjutin nih ya. Jadi para peneliti mengamati sekitar 106 produk dalam kategori mainan dan aksesoris. Dan yang mereka temukan adalah rata-rata produk yang ditujukan untuk perempuan, untuk anak perempuan, ternyata dihargai 7% lebih tinggi. Wow, sehingga fenomena atau masalah ini menjadi fokus utama bagi publik. Publik khawatir bahwa pajak tersebut akan menyulitkan kondisi ibu rumah tangga atau perempuan yang berpenghasilan rendah. Ini fenomena ini saya baru nyadar sih ya, jadi saya pikir hanya di wanita dewasa, perempuan dewasa, tapi ternyata ada survei yang mengatakan mainan anak baju anak-anak juga perempuan lebih mahal. Iya, baju anak juga lebih mahal, saya tahu. Iya, karena kecil tuh karena lebih mahal dia daripada orang dewasa loh. Ya itu gue tahu, karena dari toko-toko yang tadi kita sebutin itu inisialnya kelihatan harga-harganya. Parah. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin juga tentang Pinktex ini, jadi yang saya sebenarnya baru menyadarinya baru belakangan ini sih. Kalau harganya berbeda. Iya, diskusi sama istri. Soalnya kan kalau istri kan suka ini ya satu hari beliin gue ini ya. Ntar gue mau beli ini tapi tunggu diskon. Kalau dari online, terus ngeliat harganya, wow. Lumayan ya? Iya lumayan, kayak kan sempet ada tren tuh ini yang artis-artis bikin clothing segala macem. Itu beda banget harga yang dipasang untuk produk cowok desainnya sama yang untuk produk cewek. Tapi masuk akal sih setelah baca riset yang tadi kita informasikan ke millennials, ke kakak-kakak di rumah, bahwa emang ada sebuah gerakan yang tanpa sadar tuh produsen menaikkan harga untuk perempuan gitu. Jadi ya oke, normal sih yang saya lihat itu. Oke, anyway kita balik lagi ke Pinktex. Jadi ngomongin tentang Pinktex adalah sebuah istilah yang mulai berkembang untuk menggambarkan biaya lebih yang harus ditanggung oleh perempuan dalam pembelian barang konsumsi atau penggunaan suatu jasa dengan fungsi dan bentuk yang sama dengan produk pria. Ini yang tadi Nuka ngoceh ya. Iya kan? Iya bener. Oke, dan Tapi sebel. ini biasanya hal ini tuh terlihat jelas dari produk keseharian kita seperti pakaian yang barusan saya bahas sama Nuka. Produk perawatan diri dan produk kesehatan juga. Oh iya, produk perawatan diri ya. Iya kan kayak Obat body cuci care, muka yang body care, skin care.
Perempuan tuh pasti lebih detail, lebih banyak. Saya baru inget, iya bener-bener. Selain lebih mahal, lebih banyak juga kan ada itu harus beli produk yang tiap bulan ada tamu tuh kan harus beli juga. Tambahan lagi. Terus udah gitu tambahan juga saya baru sadar dulu. Jadi saya dulu tuh pernah beli produk buat bersihin muka itu loh, lagi nginep. Yang saya beli produk cewek. Ternyata. Iya, jadi karena gini pilihan dikit. Terus yang produk cowok ya itu yang aku pernah pakai yang ini Cocok. gak enak muka, jadi saya nggak mau beli. Pilihan cuma ada 4 atau 3 waktu itu. Ya udah saya beli aja yang produk cewek. Terus saya baru nyadar harganya jauh. Jadi saya ingat yang harga cowok, misal 20.000 harga cowok, oh ya 20.000. Saya beli harga cewek hampir 30. Padahal ukurannya nggak jauh beda sama. Iya memang makanya kesel kan guys ya, gitu kan. Kamu nggak butuh yang kayak aku. Oke, Pengeluaran perempuan tuh pasti lebih, budgetnya tuh pasti lebih. Iya tinggi makanya nih kita balik lagi ke gitu. Pink Text nih ada sebuah survei dari Department of Consumer Affairs di kota New York pada tahun 2015. Survei tersebut menunjukkan bahwa dari 800 produk dan 90 merek atau brand yang berbeda, jadi barang-barang dengan versi wanita ini ternyata memiliki rata-rata harga yang lebih mahal daripada pria. Kayak yang tadi obat cuci muka saya beli itu. Dan ternyata memang beberapa produk perempuan nih dengan harga lebih mahal pastinya ya terjadi di 3 jenis produk, yakni kayak pakaian, mainan, nggak mainan juga sih. Mainan mungkin kalau untuk anak kecil ya. Saya kurang tahu kalau mainan. Mainan nggak juga sih. Karena yang terlalu kelihatan Relatif tuh ya? kalau untuk orang dewasa ya, Kalau maksudnya mainan kayak relatif mungkin ya. iya, tergantung. pakaian iya, kayak tadi skincare, body Dari care. tadi kita bahas pakaian sama perawatan diri. Dari tadi Iya, kita bahas berdua. Memang karena itu terlihat menonjol Kelihatan guys, banget, gitu kan. Perawatan diri tinggi harganya banget loh ini. Jadi ketiga jenis produk ini sudah bisa dilihat ya, sejak perempuan masih ada di usia anak-anak hingga dewasa. Dan ada beberapa alasan yang dikemukakan untuk menjawab ketimpangan harga yang ada antara produk untuk perempuan dan juga laki-laki. Misalnya nih ya, dalam biaya mencukur rambut deh. Di Asgar lu masih bisa dapat berapa? Ya 15.000 sama pijet. Itu Tuh. sebelum pandemi ya. Tuh. Sebelum pandemi saya udah nggak ke Asgar lagi, asal Garut. Asgard itu ada 2 ya, satu rumahnya Thor, satu lagi Asal Garut ya. Thor yang itu loh. Coba Marvel tanya Universe. perempuan. Saya pernah cukur di tempat perempuan. Gak di salon-salon Waktu saya masih yang berambut. ada gitu ya. Waktu saya masih berambut, saya masuk tuh yang pakai nama Nuke Aswita Salon. Apa yang ada nama orang embel-embel orangnya Iya, itulah. Kalau capster tuh ada harganya kan, capster yang masih baru, capster kedua atau yang udah master gitu kan. Itu sekitar 150.000. Enggak. Itu yang saya lihat sekitar 150 ribuan. Tapi kalau istri saya itu minta duit buat motong 250. Bisa lebih. Dia cuma motong sih, dia nggak yang lain. Iya. Jangan salah, biaya motong itu biasanya sekarang udah dipaketin bisa 400 ribuan. Iya, kalau sama semua gitu. Tapi kalau motong aja 250 seingat saya. Sekarang nggak segitu. Enggak ya? Itu motong doang. Ya itu terakhir motong awal tahun ini sih dia. Salonnya. Iya, itu motong doang bener. Itu motong tergantung doang. salon yang beda-beda nih. Kalau ada Iya. yang punya nama kayak apa-apa gitu ya di mall, terus suka motong harga total langsung. Gue cuma motong ngerapihin rambut bawah 400 ribu. Iya, bisa ya. Itu kayak denger itu kayak yang kesel dah saya, udah salah, nggak sesuai Udah dengan yang gue pengenin juga, tapi ya mau gimana, itulah kadang-kadang kita Tapi itu belum udah lagi treatment biaya segala kan, facial. 400 ribu itu udah termasuk. No, cuci keramas aja dan Oh. belum. Iya, makanya tergantung. Makanya di ke Bintaro salonnya. dong, 250 udah sama cuci. Ongkosnya sama aja ya, Bo, dari Bekasi. Dari Ke Bintaro. Bekasi ke Bintaro sama aja 400 ribu juga ya. Itu ada salon apa namanya? Pokoknya saya lupa nama asli tapi kayak namanya tuh kayak ini kuda zebra gazelle namanya. Bukan gazelle, apa gitu. Tapi pokoknya terdengar ada kayak lah. gazelle gitulah. Nah, itu salon rumahan yang isinya orang-orang Bintaro lah, suka ke sana lah. Iya kayak gitu, karena memang lagi-lagi ya yang paling menonjol tuh itu gitu kan, karena perbedaan harga yang diterapkan kepada gender perempuan ini kenapa sih gitu bisa 50% bedanya sama laki-laki gitu Lumayan kan. loh, tinggi loh. Aku tidak terima. Iya loh, ngomong-ngomong Ferguson. yang obat cuci muka tadi saya cerita hampir 50%. Yang cowok 20 ribu nih. Nggak mau Misalkan pakai. ya kan, perempuan Iya. bisa 60 ribu. 29 yang saya beli waktu itu.
Oke. Detan, pokoknya tentunya ini pastinya memang berdampaknya kan ya lagi-lagi ekonomi kan. Ekonomi berbasis gender. Ya jadi nggak setara ya? Nggak setara. Padahal yang dijual sama. Kayak misalkan facial foam. Sama-sama untuk muka. Kenapa perempuan lebih mahal? Laki-laki lebih murah. Padahal kalau dilihat-lihat kandungannya juga nggak jauh beda. Iya, ini saya sadarnya tuh yang tadi saya bilang obat cuci muka, saya sadarnya karena kalau kita ngelihat di iklan, kayaknya kandungannya kayak sama. Yang cowok kan iklannya mengandung apalah, sedangkan yang cewek kan untuk wanita pilihan, apalah itu iklannya. Cuman kayaknya sama aja nih isinya gitu, nggak beda-beda banget sehingga harus mahal banget. Tapi efek ketika sampai di rak toko adalah lebih mahal, gitu kan. Nah, ini dampak pink tax pada perempuan atau pajak gender wanita ini, itu tuh sangat berdampak sekali karena untuk pembelian jangka pendek mungkin dampak dari pink tax ini nggak terlalu terasa. Tapi bayangin deh dampaknya dari pembelian jangka panjang. Kerugiannya pasti berasa banget gitu kan. Dan hal yang ditakutin tuh adalah perempuan jadi lebih sulit untuk menabung untuk keperluan masa depannya. Betul. Karena produk yang ditawarkan produsen lebih mahal. Betul banget. Bayangin ya, uang 500.000 untuk perempuan dapat apa? Asik. Ibaratnya Cuma dapat gitu ya. satu potong ya. Iya, maksudnya iya sekarang gini deh, satu serum yang kecil aja udah ratusan ribu. Belum lagi yang lain, krim-krim lainnya. Iya, perintilan-perintilannya. Baju berapa? Ya bener, kadang perempuan susah nabung, itu gue alamin. Iya. Gue alamin. Nah, itu emang bener. Jadi saya gara-gara pandemi pemasukan istri saya freelancer deh, berkurang banget. Mau nggak mau kan jadi masukannya dari saya gitu. Itu saya nyadar bahwa iya ya perintilan gue sedikit, bahkan banyak yang bagi dari istri. Kayak yang tadi obat cuci muka yang dari klinik itu kan belinya bareng, pakai bareng gitu. Sedangkan keperluan dia banyak banget nih. Udah gitu kan cewek itu jadi ada kebiasaan gitu untuk wanita, yaitu sebelum tidur tuh ada mereka lama deh pokoknya depan kaca. Lu tau gak, gue sebelum tidur aja gue wajib pakai parfum. Yes. Bukan itu yang gue ngomongin, set muka. Iya, itu namanya ritual malam. Iya, ritual malam itu mereka tuh ribet. Gue nggak bisa kalau tidur nggak pakai, nggak suka bau. Asik. Padahal bau diri sendiri. Demi. Padahal bau badan sendiri. Makanya gue parfum tuh gue boros. Parfum tuh gue boros banget di Padahal bau badan ya. Nyokap tuh lagi gini, ya ampun, lo mandi pakai parfum gitu, maksudnya kayak udah nggak betah aja gitu, bis mandi nggak bisa tidur dalam kondisi kayak lengket gitu badan kan. Jadi kadang-kadang kalau ada kerjaan pulang semalam apapun tuh perempuan pasti kayak nggak tahu ya kalau yang lain, kalau gue harus mandi. Oke. Pakai wangi-wangi gitu. Kayaknya apresiasi buat diri sendiri aja Oh, iya gitu. Gue suka kalau badan kita tuh wangi. Harus gitu. sayang sama diri sendiri. Nah itu lagi parfumnya berapa? Yap. Mehong. Oke, dan selanjutnya apa nih yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir keadaan pink tax? Nggak belanja dong. Apa? Iya, salah satu. Baru gue mau ngomong. Mana jangan belanja terus. Belanja. Gitu. Pink tax gimana dong? Sedangkan setiap di kita belanja pasti ada taxnya. Iya, bener banget. Ada harganya. Ya kalau lo mau ngurangi pink tax, masa kita harus nggak belanja? Itu dia. Nanti saya juga mau ngebahas, mau konfirmasi juga ke Kayak gimana Nuke. nih? Saya juga mau konfirmasi ke Nuke tentang harga make up nanti ya. Istri saya mau beli make up. Ini serius, tapi nanti bakal kita bahas ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya. Di sini masih sama Nuke, Azita dan juga Ditan Sudiro, dan kita masih berbicara tentang pink tax. Kenapa pajak gender khususnya perempuan ini di mana-mana lebih mahal dibanding para tapi lelaki ini kita kayaknya agak ngebahasnya agak geser sedikit karena kan saya mau ngebahas make up yang tadi saya bilang itu loh. Jadi Ditani lagi bingung kenapa harga make up perempuan kok mahal Nuke gitu. Jadi biasanya itu dia kalau mau beli make up mau beli apalah. Saya lupa namanya, entah bedak, entah blush on atau concealer tuh harganya nggak mahal-mahal banget. Kayak berapa gitu, 200-an paling segitu kan, pakainya lama kan. Nah ini kemarin dia bilang, kan adik saya mau nikah. Dia mau sekalian beli set make up, harganya itu 900.000. Udah dapat ini. Bisa dipakai lama, emang segitu harganya? Itu malah set, hitungannya. bahasanya set kok. Itu malah sebenarnya udah terhitung murah. Emang kalau lihat gambarnya agak banyak, cuman murah ya itu? Itu udah termasuk murah. Ada salah satu brand kayak misalkan, taruhlah kita pakai brand luar. Yang kayak suka depannya C atau D. Gak tahu tapi ya. Oh iya, ya aja gue.
Itu satu bedak bisa jutaan, Bo. Hah, serius? Fungsinya sama? Tapi rasanya beda dong. Iya. Dibanding lu beli bedak harga 200.000, pasti Iya. kita nemuin kekuatan dan apa ya, lebih kayak ke, wih gitu, depan umum bedaknya itu. Oh iya. Kalau istri saya gitu, jadi dia selalu nunggu momen diskon juga. Terus sengaja belinya nggak yang gede biar. Jadi tetap beli yang produk mahal tapi belinya yang ukuran kecil. Tetap masih hitungannya untuk Set, perempuan untuk beli segitu. set 900.000 tuh Satu oke. set ya, is oke, masih di kantong. Gue nggak paham sih setnya sebenarnya apa, tapi Bahkan set perawatan itu gambarnya skincare banyak. untuk serum muka, cuci muka aja untuk di klinik itu tertentu mahal. bisa 1,5. Mahal itu tiap berapa ya waktu itu ya? Pokoknya 1,5 seset. Itu bisa dipakai berapa lama? Hah? 1,5 dipakai berapa lama? Ya bisa buat sebulan, kan kecil-kecil botolnya. Makanya belum konsultasi ya segituan sih dokternya. kurang lebih bener. Kadang kan konsul dokter mah paling nggak terlalu jarang, nggak usah tiap bulan lah ya. Tapi kan untuk pemakaian obat-obatnya itu paling kan sebulan Ya, lebih lah, segituan, hampir 1,5 sejuta bulan. sih. 1,5 juta. Iya, 1 ibaratnya sih juta. kayak gitu. Ya kan, belum yang dia ngeluarin produk buat rambut. Jadi ini hanya perintilannya aja, produk-produk Makanya buat gimana wanita. perempuan disuruh nabung. Heeh. Ini kita belum ngomongin Pinktex-nya ya, Iya. gitu kan. Nah ini dia, sekarang kita bakal ngebahas tips untuk meminimalisir harga akibat Pinktex atau tax gender tersebut gitu kan. Karena Oke. ini sebagai konsumen yang cerdas gitu, kita harus cerdas gitu kan. Cara pertama untuk menghindari Pinktex adalah dengan tidak belanja. Enggak. Yang pertama adalah dengan melakukan perbandingan secara teliti. Jadi kalau udah belanja secara rutin di supermarket A, jadi usahakan juga untuk menelusuri barang yang kita mau beli di supermarket I. Ya kan A sama I, sebelahan biasanya. Iya, Ini tapi harus teliti, itu gitu. untuk barang-barang yang mungkin di supermarket. Cuman untuk brand-brand tertentu harganya udah pasti segitu. Ya betul. Susah untuk mencari perbandingan. Dan ada satu hal lagi nih kalau Tinggal kita pilihannya gini, ya kalau lu mau yang murah, cari brand yang murah. ya, Gitu. ini kita kalau kita ngomongin produk-produk pada umumnya, ini kalau tips dari, ini bukan tips istri saya sih, ini kebiasaan semua orang juga pasti. Jadi ada beberapa, istri saya ini sekarang lagi suka balik ke supermarket itu karena dia tiap saya gajian di SMS. Tanggal gaji saya masuk dapat SMS. Pokoknya kalau belanja dapat potongan 50.000. Gitu. Gitu kan. Ini saya nggak tahu nih sebenarnya istri saya pengen SMS nih yang jahil nih ya kan. Jadi kalau belanja harus yang agak jauh dari rumah. Nggak mau yang deket rumah. Nggak mau. Oke, nurut. Nah gitu kan. Terus poin kedua adalah si supermarket ini juga kayaknya dia melakukan pembandingan juga dengan supermarket sebelah. Kan sekarang kalau kita perhatikan harga-harga mulai naik nih. Setelah pandemi 2 tahun akhirnya harga-harga mulai naik kan. Nah si supermarket ini pinter. Jadi misalnya dia jual produk ini. Oke harganya mahal. Tapi ditempelin sabun. Dapat bonus. Iya gitu. Jadi itu juga bisa kita lakukan tuh supaya kita bisa sedikit mengirit lah dari Pinktex tersebut gitu kan. Iya, karena memang sebenarnya yang bisa kalian lakukan ini harus melakukan perbandingan kayak tadi Ditan bilang, harga ya kan. Terus juga harus pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan barang mana yang kalian ingin beli. Iya. Jadi dipisah dulu nih keinginan sama kebutuhan. Betul. Kebutuhan dulu deh diutamain. Kalau Baru masih ada keinginan. sisa ya keinginan Baru lu kemauan terserah lu. deh. Iya, keinginan lu mau beli apa gitu Iya, kan. sama itu yang kalau tadi istri saya dapat SMS tuh itu dia kartu langganan itu loh. Apa sih namanya? Member card. Member card. Iya, Oke. dia ada kartu langganan itu, jadi di SMS gitu kan. Oke, dan selanjutnya selain menjadi konsumen yang lebih teliti, kita juga bisa mulai dengan mencari tahu latar belakang dari produk yang kita pengen pakai gitu kan, kita pengen gunakan. Karena percuma beli dengan harga yang lebih mahal, tapi kualitasnya nggak bagus gitu kan, percuma. Jadi kita harus cari tahu dulu latar belakang dari produk-produk Tapi yang kayaknya kita jarang mau deh. Kalau beli. udah harga udah mahal pasti kualitas ada. Sejauh ini begitu sih. Sejauh ini gitu Sejauh ini sih seperti itu. Uang tidak bisa membohongi Iya. kualitas. Emang sejauh ini sih seperti itu, cuman Bandingin lagi deh ya. kecuali gitu. buat cowok, kemeja enggak. Kalau lu tahu cara belinya kayak gue kan dapat murah-murah mulu. Iya. Itu harus ngulik Atau banget. tergantung objek sih Iya. yang make. Kalau Tergantung tuh ya. kemeja mahal, kalau yang make nggak pantas, Ya kelihatannya udah, nggak murah. pantas. Oke, dan selanjutnya perhatikan dulu nih secara baik-baik apakah barang tersebut emang diproduksi dengan bahan-bahan berkualitas dan bukannya cuma dibungkus dengan gimmick-gimmick semata aja. Karena kalau yang dibungkus dengan gimmick semata nih banyak di internet kan lagi tren tuh semuanya jualan skincare. Cuman kan ada juga yang komplain nggak cocok skincare yang itu.
Dan yang komplain bukan 1-2 orang, banyak. Enggak, yang itu enggak, yang ini bagus, yang ini enggak. Kan banyak. Iya, lagi-lagi baliknya tergantung selera relatif ya maksudnya. Dan kalian juga bisa mulai meningkatkan kesadaran juga deh pribadinya ya. Lebih jauh terhadap perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan sehari-hari kalian. Apakah perusahaan tersebut memang menggunakan prinsip bisnis yang etis atau mereka malah memproduksikan barang yang netral gender, atau mungkin mereka memiliki program corporate social responsibility atau CSR yang berjalan dengan baik. Dan dengan menjadi lebih kritis pastinya kalian bakal menjadi lebih aware gitu ya dengan proses produksi yang etis dan juga setara. Tapi kalau kayak gini memang di awal kita udah bisa nilai sih brand-brand tertentu nih kayak gimana. Iya, emang ada yang beda. Kayak salah satunya tuh ada sebuah brand yang setahu saya sampai tahun depan setahu saya sampai 2022 ini belum tahu kapan masuk kantor mereka. Jadi mereka pandemi. Selama pandemi mereka merumahkan karyawannya. Setahu saya 2022 mereka akan masuk, tapi belum tahu kapan. Itu produksi apa? Itu loh yang gede, produksi apapun dari luar negeri. Mereka punya kantor di Indonesia, tapi mereka sayang banget sama karyawannya. Jadi karyawan dirumahkan, sahamnya turun anjlok nggak apa-apa karena pandemi. Ibaratnya gitu, mereka hanya care aja sama karyawannya dan mereka juga care sama customernya, bahasanya sih seperti itu. Tapi intinya kalau menurut saya kembali ke ini kita ya, maksudnya saya ngingetin aja gitu, saya suka ngomong ke istri saya, ke Nuka juga, jangan BPJS lah, budget pas-pasan, jiwa sosialita gitu, jangan. Tenang. Kesel. Ya kesel lah, gue beli apa sesuai yang gue mampu kok. Iya, kalau mampu nggak apa-apa, ibaratnya gitu. BPJS anjir. Iya, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Nunjuknya ke gue. Ke saya sendiri juga. Oke, dan selanjutnya kita juga bisa mencoba menyuarakan pendapat kita kepada perusahaan-perusahaan tertentu melalui layanan customer service. Ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi pink tax bersama-sama. Ini ada beneran, nanti saya ceritain. Jadi makanya kita harus jadi konsumen yang lebih berdaya dan aware terhadap berbagai ketimpangan yang terjadi. Dan jadilah konsumen yang bijak dalam memilih produk berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya. Ini kalau ngomongin tentang customer service gitu ya. Kalau sekarang kan viral dulu di internet gitu kan. Kita viralkan di internet supaya netizen nyerang perusahaannya. Tapi sebenarnya tuh ada banyak perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik kayak pabrik-pabrik snack gitu yang misalnya kita komplain, itu mereka akan dengerin kita, pasti akan dengerin yang pabrik-pabrik itu karena itu quality control kan. Ini produknya udah sampai ke saya dalam keadaan gini, dikasih foto segala macam. Itu kalau misalnya kita benar-benar didengerin, menurut mereka kita tidak berbohong, emang kita komplain dari hati, bisa dikirim 1 kardus produknya permintaan maaf. Bisa kayak gitu. Bahkan kalau emang fatal banget bisa sampai level manajer gitu yang ngirim surat ke kita. Itu di Indonesia. Cerita sedikit kalau di Jepang, itu waktu itu saya lihat cerita dari orang Indonesia yang tinggal di Jepang, udah 2 bulan listriknya ada masalah. Kok penggunaan bulan pertama diem karena mungkin boros. Bulan kedua kita ubah gaya hidup supaya listriknya bisa turun seperti sebelum-sebelumnya. Tapi ternyata di bulan kedua tetap tinggi. Akhirnya mereka lapor ke PLN di Jepang. Yang terjadi adalah nggak nyampe 1 minggu datang level manajer nunduk-nunduk terus ngasih satu paket mandi itu mahal di Jepang kepada keluarga Indonesia yang ngerasa dirugiin itu. Jadi salah satu cara untuk bisa menyeimbangkan pink tax ini adalah dengan customer service. Itu bener sih, harus ada laporan soalnya. Iya. Tapi ya mungkin jarang kali ya kalau di Indonesia. Habitatnya belum begitu kebiasaan. Iya, belum bisa. Ya nggak tahu juga ada itu kenapa, mudah-mudahan bisa kayak gitu ya. Kalau sekarang kita lapor ke internet, dibikin viral, ya kan, baru ditanggepin, kalau enggak. Iya, levelnya baru sampai situ, viral dulu. Gitu. Ya udah, nanti kita bakal bahas yang lain-lain lagi, berita menarik pastinya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi masih di program Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap,
kita tadi kan udah ngomongin tentang Pinktex ya, kita udah pajak ngebahas tentang gender, produk-produk. udah banyak banget tadi dibahas, dan juga udah ngasih contoh-contohnya ya, kayak gitu. Ya mudah-mudahan abis ini bisa dong produk perempuan dan laki-laki harganya setara, biar perempuan bisa nabung. Tapi saya sih tadi masukan yang terakhir tuh bisa dimulai di Indonesia sih, yang masalah customer service kan biasanya ada tuh di bagian belakang produknya 0800 1800 sekian nomornya. Itu bisa dilaporkan melalui situ, kita bisa memulai itu sih. Ya, tapi kadang-kadang ada beberapa produk atau brand gitu yang kita beli itu nggak bisa ditukar ya. Atau nggak bisa apa ya, padahal kadang-kadang kesalahan dari mereka kan. Tiba-tiba pas kita sampai rumah baru cek, ada reject gitu di barangnya dan itu tidak bisa ditukar gitu kan. Ya, cewek-cewek itu banyak gitu-gituannya. Iya, jadi kadang-kadang suka yang, ya sedih deh gue gitu, udah beli mahal-mahal, tapi kita nggak bisa ngadu kayak gitu. Iya makanya kalau di Indonesia mungkin harus coba mulai untuk dilakukan, karena kalau kayak di Amerika tuh udah bukan masalah kesetaraan teks gender lagi, mereka udah masalah jadi gendernya diangkat. Kalau itu kan tadi pajaknya mahal, ini mereka udah sampai kita nggak mau beli produknya karena pabrik kamu hanya memperkerjakan cowok aja, cewek nggak ada, bisa diskriminasinya udah sampai situ. Maksudnya yang diributkan tuh udah setinggi itu gitu. Bahkan kayak kita nggak mau beli produk kamu karena perusahaan kamu hanya mempekerjakan anak muda, orang tua nggak boleh, nggak ada yang mau beli. Udah sedetail itu kalau mereka. Ya mungkin karena mereka udah demokrasi banget sih ya gitu, beda sama kita mudah-mudahan. Nah, tapi kita tinggalkan dulu Pinktex, kita akan bahas yang lain. Kita mau bahas apa, Ditan? Ini selanjutnya kita mau ngebahas bola basket. Iya, siapa di sini yang hobinya main bola basket ya kan? Nonton basket ya? Enggak, aku enggak. Sama dong. Maksudnya lebih sering nonton sepak bola. Saya nggak ngerti basket. Dibanding basket, jadi nggak anak basket banget gitu tapi ya. Saya tahu ada klub basket baru namanya Bali United, klub basket bola Bali United. Itu karena ada klub bolanya Bali United. Iya, aku tahu kalau Bali United, aku tahu. Iya, temenku ada salah satu di sana main. Klub bola atau basket? Klub bolanya tapi. Oke, siapa? Penasaran ya? Iya, Oke. Jangan disebut namanya. Ini udah resmi, FIBA Asia Cup 2022 akan berlangsung di kota Jakarta. Jadi FIBA Regional Asia dan Federasi Bola Basket Indonesia atau Ferbasi ini sudah resmi menetapkan tanggal berlangsungnya FIBA Asia Cup 2022. Event bergengsi di level Asia ini rencananya bakal berlangsung pada tanggal 12 sampai 24 Juli 2022 di kota Jakarta, Indonesia. Nah, dengan demikian Indonesia bakal menjadi tuan rumah untuk kali kedua ya. Karena sebelumnya FIBA Asia Cup pernah digelar di Indonesia pada tahun 1993. Yap, dan FIBA Asia Cup 2022 ini merupakan kompetisi utama tim nasional putra level Asia ya. Dan ajang ini seharusnya digelar pada Agustus 2021 kemarin. Tapi ya lagi-lagi kan event tersebut terpaksa ditunda dan harus dijadwalkan ulang akibat pandemi COVID-19. Nah, FIBA Asia Cup 2022 ini akan diikuti 16 tim yang sudah lolos kualifikasi FIBA Asia Cup. Dan Indonesia merupakan tim pertama yang mengunci satu tempat di FIBA Asia Cup 2022 sebagai tuan rumah penyelenggara kompetisi. Dan katanya nih, dari hasil kualifikasi 12 tim lainnya lolos untuk berlaga di FIBA Asia Cup 2022 sebagai 2 tim teratas dari masing-masing grup. Gitu, ada apa aja nih negaranya kira-kira? Di masing-masing grup ini ada negara Taiwan, ada negara India dan juga negara Arab Saudi. Mereka menjadi 3 tim terakhir yang lolos dan mereka meraih tiket tersebut melalui turnamen kualifikasi untuk tim peringkat ketiga yang dilaksanakan pada bulan Agustus lalu. Dan gak ketinggalan, tim-tim yang berlaga pada event tersebut adalah Australia selaku juara bertahan, ada negara Bahrain, China, Taiwan, India, Iran, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Korea Selatan, Libanon, Selandia Baru, Filipina, Arab Saudi, Suriah, dan tuan rumah Indonesia. Ini kalau saya perhatikan Asia Tenggara agak kurang ya. Iya. Cuman Singapura, Filipina, Indonesia. Ya? Iya benar. Tapi emang Filipina jagoan. Jagoan basket dia emang. Ya kan. Harus dong, Asia ini harus lebih banyak lagi harusnya ya. Iya, Asia Tenggara tepatnya ya. Agak berkurang soalnya.
Oke, kita tinggalkan FIBA Cup 2022. Sekarang ada berita lagi nih datangnya dari Korea Selatan yang ternyata sudah memberi izin darurat obat COVID-19 buatan Pfizer. Oh, ini saya pernah cerita sama kamu kan? Iya. Nah, ternyata pemerintah Korea Selatan ini memberikan izin penggunaan obat oral yang diminum ya kan? COVID-19 produksi dari Pfizer yang diberi nama Paxlovid. Nah, pemberian izin ini sebagai upaya melawan COVID-19 gitu. Oke, dan ini dikutip dari Reuters, obat ini menjadi pil khusus corona pertama yang diperkenalkan dan akan digunakan di Korea Selatan. Jadi menurut Kementerian Keamanan Makanan dan Obat-obatan Korsel, obat COVID yang bernama Paxlovid ini akan digunakan untuk warga berusia 12 tahun ke atas yang memiliki berat badan di atas 40 kg dan yang mengidap gejala ringan ke sedang dengan resiko tinggi mengalami COVID-19 gejala berat. Dan Paxlovid sendiri akan memperbanyak variasi obat-obatan yang digunakan dalam merawat COVID-19 saat ini. Dan COVID-19 di Korsel ini dirawat dengan obat-obatan diberikan lewat suntikan saat ini. Dan obat ini dilaporkan efektif mencegah rawat inap dan kematian terkait COVID-19 di rumah sakit ya. Udah ada uji klinis yang menunjukkan bahwa pil antivirus ini bisa menurunkan risiko hingga 89% untuk kasus probable COVID-19. Yep. Dan ternyata di Korea Selatan, iya, tapi ini jangan salah, Korea Selatan malah lagi mengalami lonjakan kasus loh ya. Nah, pada awal Desember kemarin kasus harian sempat mencapai 10.000 kasus guys. Dan gak hanya kasus harian, jumlah pasien rawat inap juga melonjak katanya di Korea Selatan. Dan puncak kasus COVID-19 Korea Selatan ini terjadi pada pertengahan Desember kemarin. Dan kini kasus sudah menunjukkan penurunan, alhamdulillah ya. Dan sudah sebanyak 92% dari total warga berusia 18 tahun ke atas sudah divaksinasi dosis lengkap. Tapi pada akhir bulan Desember kemarin nih ya, tercatat penambahan kasus sebanyak 4.207 infeksi dan 55 kematian. Nah, kasus aktif mencapai hampir 9.432 pasien dengan 1.078 diantaranya mengidap gejala serius atau dalam kondisi kritis. Iya, benar banget. Jadi ini emang kejadian COVID-19 ini agak berbeda. Kalau di Indonesia itu kalau kita inget ya, begitu mulai kita pelan-pelan sampai naik banget. Habis itu udah nih pelan-pelan landai. Kurang lebih tuh kalau kita tuh kurang lebih kayak negara India lah. Yang pelan-pelan terus naik. Langsung, tapi habis itu langsung landai. Sedangkan negara-negara kayak Korea Selatan, Amerika. Yang jarang ya. Jarang, baru sekarang. Agak ya emang nggak bisa ditebak lah, namanya juga pandemi pertama kan. Kita juga belum paham nih penyakit apaan gitu. Oke, udah dulu ngomongin tentang COVID-19-nya. Sekarang kita ngomongin tentang tentang ikan. Ini ada ikan Black Samurai, ikan cupang langka yang harganya mahal banget, fantastis banget ini. Jadi kalau kita sempat beberapa waktu lalu kita sempat ngebahas di Hai Indonesia bawain tema ikan hias dan ikan cupang, ya betta fish kan. Nah ini pas banget karena sekarang ada info mengenai ikan cupang termahal yakni Black Samurai atau samurai hitam ya. Jadi buat milenial di rumah atau nuke nih kan pengkoleksi ikan hias ya. Ini pernah dengar nggak Black Samurai? Kamu kan sempat riset, pernah dengar? Tahu lu? Karena kan dulu sempat melihara juga, tapi sekarang pas mati semua, udah deh, tar dulu. Melihara yang Black Samurai? Ikan cupang enggak, tapi tahu. Oke, ini mungkin buat yang hobi memelihara ikan cupang kayak Nuka, ya mungkin nggak asing ya. Sekarang udah tahu Black Samurai juga. Dan pasti nggak asing juga kalau hewan air ini nih bisa memiliki harga-harga yang mahal banget. Nuka pernah cerita. Parah. Nuka pernah ngebahas. Ya Allah, kecil tan, harganya bisa jutaan. Sebel deh. Jadi dari 50-an jenis ikan cupang yang ada di Indonesia, ternyata hanya ada sekitar 5 jenis aja yang dijual dengan harga tinggi. Salah satunya adalah jenis cupang Black Samurai. Ini ikan cupang Black Samurai memiliki harga fantastis karena sangat sulit dibudidayakan, susah dikembanginnya lagi. Dan ini bikin ikan cupang Black Samurai menjadi spesies langka. Sesuai kayak namanya, ikan ini memiliki warna hitam pekat dengan corak terang. Ya, kenapa nih asal-usulnya kok bisa sih dikasih nama Black Samurai? Kayaknya kesannya serem banget gitu Samurai kan. Hitam. Samurai gitu kan. Nah, karena memang tampilan hewan
air yang satu ini mirip banget sama prajurit bersamurai dengan baju besi kesannya karena sisiknya dia tuh berkilau gitu. Dan pesona dari ikan cupang Black Samurai ini juga adalah dicorak di tubuhnya ya, yang akan bisa berubah seiring bertambahnya usia dari si ikan tersebut. Jadi bagi penggemar jenis ikan cupang yang Black Samurai ini, menyaksikan corak di ekor yang berubah seiring waktu tuh bisa jadi kayak asik sendiri gitu loh. Ya. Karena amazed banget gitu, ini Iya, hewan bisa berubah-berubah. Lu pernah bahas? Iya. Oh berubah jadi bagus, Iya, jadi warnanya indah. jadi, kok tadinya nggak ada merah jadi ada Apa merah. waktu itu lu bilang dikasih apa? Daun ketapang. Daun ketapang. Iya, gitu. Sama airnya diganti ya tiap berapa hari ya? Iya, tapi gue males itu mungkin gara-gara itu kali ya. Seminggu Mati sekali. jadinya ya. Oke, ini kalau kita ngomongin di pasaran sendiri, di pasar nih harga ikan cupang jenis ini dijual harganya di kisaran Rp100.000 sampai Rp350.000. Dari sejarahnya, ikan cupang atau betta fish ini berasal dari Asia dan gampang ditemui di daerah-daerah Asia Tenggara. Di sungai-sungai dia biasanya. Iya, Indonesia banyak banget. Yap, dan ikan dengan nama lain betta SP ini tergolong hewan yang cukup sensitif dan mudah stres jika tidak mendapatkan perawatan yang baik. Pantas suka marah-marah. Dan Mudah stres. for your info ya guys, rata-rata tuh ikan cupang hanya bisa bertahan di usia 1,5 tahun aja. Ya benar, nggak nyampe 2 Habis itu tahun rata-rata. mereka nggak kuat, umurnya nggak lama, ibaratnya kayak gitu, nggak kayak iwak bunce. Iwak bunce, Iwak bunce. iwak bunce kok itu ada makan terus dia ya. Oke, sekian tentang ikan-ikanan. Yap. Kayaknya kalau bahas ikan-ikanan nanti saya tertarik untuk beli terus. Beli terus. Kok saya lapar denger ikan-ikanan beda ya? Pengen ikan bakar tuh jadinya. Kalau kamu pengen beli ikan hias, saya malah lapar gitu kan. Ya Oke. udah, kita nanti balik lagi di segmen terakhir dari Hai Indonesia, tapi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Oke, kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita udah di segmen 5, kayak biasa kita bakal main games. Kenapa saya? Karena saya spesialis kalah kalau main games. Udah ngambil sendiri tetap aja nggak bisa, selalu susah gitu kan. Dan kali ini kita akan bermain dengan cara tebak brand atau merek ya. Jadi ini saya Manuka akan ngambil kertas dan kita akan menebak sendiri merek atau brand yang dimaksud. Ayo, apakah? Nuka dulu. Oke, Nuka dulu ya. Iya, Sorry. coba. Aduh, berantakan nih. Dah, gue mah anaknya ngalah dah. Wadidaw, apaan? Wadidaw, kasih tunjuk coba. Ini maksudnya ini ya, ini yang dari brandnya, logonya. Kalau gue yang jawab, gue naik nggak? Dapat nggak? Ya apaan sumpah? Logo itu. Kalau gue yang jawab dapat poinnya. Ya deh gitu aja, kalau Ditan tahu Ditan dapat poin. Gue tahu, nggak ya? Iya, gue tahu ini. Logo itu brand merek. Logo. Iya. Lu jawab. 1. Oke, saya yang jawab ya. Wikipedia. Gue ya, liatin aja nih, giliran gue susah. Oh, saya tahu. Ini cewek-cewek. Chanel. Kebetulan saya kuliahnya di periklanan ya. Jadi agak cepat memorinya begini-ginian. Yalah, ini kan kuliah gue, masa gue nggak bisa juga. Louis Vuitton. Aduh, Louis Vuitton. Mana sih? Aduh, ini. Oh, burung biru ya? Twitter? Mana ada Twitter burungnya begitu? Twitter biru. Udah salah. Premier League.
Ya Allah. Kayak burungnya nggak gini-gini banget, tapi ya udah nggak apa. Susah dah. Puma. Kita seri nih, seri. Premier League. Gue juga baru tahu. Premier League emang burung, cuman nggak begitu-begitu banget, tapi ya bisa lah. Aduh, ini apaan ya? Aku juga nggak tahu. Mulut ya, mulut. Apa sih? Oh, iya motor. Bener. Buka. Aduh, gue tahu namanya. Ya, gua. Oatmeal. Itu yang Terus. perusahaan oatmeal itu loh. Nggak tahu lah, udahlah. Quaker Oat. Ya, itu dia maksud gue. Mengandung serat. Maksud gede banget. Logonya gede berarti, Cong. Bukan nih. Udah tahu gue. Mobil ya? Udah. 1, 2, 3. Nggak tahu. Gucci. Hah? Oh iya. Kalah terus. Tenang, gue juga kalah, Tan. Emang tangan lu ya? Starbucks. Udah nih habis. Tangan gue bau. Oh ya, oke. Mastercard. Bukan Visa kan ya? Kalau Visa tuh biru. Cek. Hampir-hampir saya suka ada di itu. Nah, aneh sih dia. Ada bawa. Iya, tetap dia yang menang kan? Apa? Standar Charter bukan sih? Bukan ya? Hah? Gue tahu olahraga Excel. kan? Oh, ini. Nggak bisa tutup, udah kalah gue. Gue tahu. Siemens. Hah? Bukan. Udah pede soalnya. Sony. Hah, Oh, Sony? oke. Sony Ericsson ya? Bukan sih. Oh iya Sony. Bener. Udah kenceng salah lagi dia. Siemens tapi bukannya begitu warnanya. Apaan tuh? Oke. Ini dari Jerman yang bikin namanya Adidasler, disingkat jadinya Adidas. Hah? Bukannya gue yang menang? Enggak ya? Aduh, gue lupa. Tahu. Lihat, kasih lihat dong. Penasaran. Padahal udah ada ininya, gue lupa apaan sih. Lihat. Yang ini, Lihat. produksi film. Itu kemarin kita bahas dah. Iya, Warner Bros. Gue inget di tempat Dia waktu. bisa. Warner Brothers, ya Warner Bros. Bang kan? Oh, gue tahu. HSBC bukan? Bener ya HSBC ya? Merah. Saya ada Yakin nih. gue. Ini apaan? Lupa. Oh Iya, iya. gue tahu tapi Musuhnya lupa. Ghostbuster, gue tau, gue inget. Sini. Bukan, ini logo. Iya, Iya, gua musuhnya tahu. Ghostbuster. Dunlop ya? Ghostbuster zaman dulu, bukan? It's ini, Michelin. Yoi. Satu lagi ya?
deh kakak. Makan nasi kari. Ini apaan? Ini apaan? Bukan ye, bukan. Itu apaan, U? Serius masih ada? Masih ada satu. Anjir, yang kelihatan asapnya debu. Ada nih kayaknya. Sampah, Bu. Hah? Doang. Kayaknya dikeluarin dulu deh. Gue udah kayak apaan, Sen? Gue udah kayak apaan tadi nggak nemu. Bener gak ya? Lulur badan Marta Tilar. Yes! Akhirnya. Telepon siapa, Kek? Mau telepon siapa? Sahabat lo aja udah. Ya siapa ya? Sahabat lo aja yang kalau lo telepon dia hahe doang. Nggak ada yang hahe doang sahabat gua mah. Gusti sahabat lo. Hah? Ganteng. Ganteng lagi di mana? Kapan masuk? Aku kangen deh. Geli nggak ngeliat gue nelfon lu begini? Gue juga geli sebenarnya. Biasa aja. Iya. Lu di mana sih? Lagi di mana? Nggak kangen sama gue? Hah? Cerita-cerita dong. Udah gue sayang. Duh. Besok gue udah masuk tau. Ya lu besok gue masuk gue nggak ada jadwal. Oh iya. Lu jadwal lagi kapan? Nggak tahu. Ayo dong. Oh hari ini lo ada jadwal. Iya. Ya udah nanti kabarin kalau lu ini deh kita ngobrol-ngobrol nanti ya. Gue sayang. Baik-baik ya lu. Iya cantik. Iya. Abis ya cantik. Iya ya udah. Sayang donat. Dadah. Bye. Boleh. Ya hukumannya adalah nelpon orang dan bilang kalau kita sayang sama dia dan Nuka melakukan dengan halus, canggih banget. Karena memang gue sama dia begitu sih. Ya kan anak-anak sini tahu gue sama dia pasti begitu. Oke deh. Iya cantik, iya ya udah ya. Udah dulu kita episode kali ini Kita ya. udah ngebahas tentang pink text tadi ya. Pintex terus. Kita udah ngebahas juga tentang keadaan COVID di Korea, udah ada obat viral untuk COVID juga, Iya, oral. betul. Kita udah main games. Hmm, Dan saya menang. selamat Bitan akhirnya Amin. kamu memecahkan telur. Thank you ya akhirnya. kan? Oke, gimana keseruan kita lagi? Tapi adanya mungkin nanti di episode lain ya. Dan makanya untuk kalian terus saksikan terus Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kalau gitu saya Ditan sendiri pamit undur diri, Nuka juga. Nuka Zita juga pamit Jangan undur diri lupa berserta 6M ya. krunya semua di sini pamit apa ya. aja 6M? Menggunakan masker, mencuci tangan, Menjaga jarak, mengurangi mobilitas menjauhi dan kerumunan, menjauhi dan membatasi makan bersama pastinya ya. Ya, kalau mau hidup bersama disahkan dulu ya guys. Jangan buffalo gathering ya. Kalau gitu kita ketemu lagi hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye. Gue menang.